Jemaat yang terkasih, selamat sore. Mari kita masuki ibadah ini dengan dasar Mazmur pujian seperti yang tertulis di Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota-kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jemaat, saya undang kita berdiri dengan memujikan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 5, 1 dan 2. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah peringatan Hari Doa Sedunia ini terselenggara karena pertolongan Tuhan Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, serta saudara, pada sore hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Doa Sedunia pada tahun 2021 yang bahan liturgi dan yang lainnya telah dipersiapkan oleh saudara-saudara kita dari Republik Vanuatu. Jadi Vanuatu itu ada di dekat dengan negara Australia.
Ya, karakter negara itu adalah pantai berpasir hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau, buah-buahan dan kacang-kacangan di hutan, semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri. Meskipun pulau atau negara ini rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi, seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi aktif. Vanuatu adalah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintahan kondominium Perancis dan Inggris. Hari ini kita bersama dengan rakyat Vanuatu, saya ulangi, hari ini rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, kami berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada peringatan hari ini kita diajak untuk hening sejenak, menghayati, merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita dalam kehidupan kita, termasuk pada saat ini dalam ibadah kita. Hening sejenak, dipersilahkan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan kepada kami, seluruh hidup yang Kau izinkan kepada kami, amanat yang luar biasa Kau berikan kepada kami ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga Tuhan Kau berikan negara yang luar biasa, yang Kau cukupkan segala sesuatu kebutuhan kami. Tanah yang subur, tanaman yang tumbuh dengan sukacita, dan burung-burung di udara bernyanyi bersama-sama memuliakan nama-Mu. Itu semua menjadi penyejuk hati kami, pelipur hati kami, dan kami mampu dan dapat merasakan berkat-Mu. Tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh ciptaan yang Kau izinkan untuk hidup bersama-sama dengan kami. Kau berikan air yang segar untuk kami nikmati. Kau berikan udara yang sejuk, sehingga kami mampu merasakan setiap nafas udara berkah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, itu semua luar biasa bagi kami, Tuhan. Akan tetapi Tuhan, pada saat ini juga kami mengaku dosa kepada-Mu atas segala kesalahan kami, atas keegoisan kami yang masih kurang mampu merawat apa yang Kau berikan kepada kami. Tanah yang subur justru kami rusak
kami cemari Tuhan. Udara yang sejuk bersih justru kami kotori dengan keegoisan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Tumbuhan yang Kau izinkan hidup, justru kami rusak demi menuruti nafsu keinginan kami. Demi memuaskan hasrat kami, hasrat untuk menguasai. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengakui kekurangan kami, kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan pada kesempatan ini izinkan kami juga ingin berkomitmen sebagai hamba-Mu yang tak berdaya, hamba-Mu yang hanya mampu tertunduk lesu di hadapan-Mu. Izinkan kami, berilah kami kesempatan untuk merasakan, melakukan tugas-tugas sebagai hamba-Mu yang setia. Berkati komitmen kami ini untuk merawat bumi kami, merawat negara ini. Kiranya Kau lunturkan segala keegoisan kami, nafsu-nafsu kami yang hanya mementingkan diri kami pribadi. Izinkan kami mendengar sapaan-Mu melalui segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Berkati kami, tuntunlah kami. Tuntunlah kami Tuhan seperti Engkau menuntun domba-domba-Mu di padang rumput. Tuhan, pada kesempatan ini dalam peringatan Hari Doa Sedunia, izinkan kami merenungi, merasakan sapaan-Mu melalui saudara-saudara kami di negara Republik Vanuatu ini. Bersabdalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, mengucap syukur, serta berkomitmen kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita pujikan kepada Tuhan. Kidung Jemaat 226, bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus
Nama saya Reto. Saya anak kedua dari sebuah keluarga beranggotakan 8 orang. Masih teringat dalam pikiran dan perasaan saya harus berhenti bersekolah di akhir tahun ke-6 karena tidak punya uang untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya. Karena saya perempuan, maka saya tidak bisa melanjutkan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya. Saat itu, saya mempunyai niat hati untuk mengikuti kursus. Namun orang tua saya tidak memiliki uang. Kekecewaan yang sangat mendalam saya rasakan, sungguh luar biasa. Saya mencoba mengalihkan perhatian keinginan saya untuk belajar, keinginan saya untuk mengikuti kursus, dengan mencoba mengikuti kegiatan pelayanan dalam gereja. Hampir semua jenis pelayanan saya ikuti. Dan akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar, dan bahkan saya memperoleh keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan untuk membiayai keluarga saya. Saya bersyukur, saya memuji Tuhan atas berkat dan anugerah-Nya yang diberikan untuk saya, untuk hidup saya. Terima kasih Tuhan telah menjadi sumber kekuatan dan semangat saya, dan membantu saya sehingga saya pun menjadi kuat dan bijaksana di dalam Tuhan. Nama saya Muti. Adik laki-laki saya dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Setelah ayah saya menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga barunya. Setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikapnya terhadap kami kemudian berubah total. Karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan. Dan tidak ada ruang di rumah untuk kami semua. Maka saya harus mencari makan sendiri di jalan-jalan dan tidur
harus di rumah di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak kedinginan. Entah bagaimana, saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak memahami cinta semacam itu. Ini di tengah penderitaan saya. Tetapi saya memutuskan untuk percaya. Nama saya Jack Linda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil, saya bermimpi dapat bekerja di bidang pariwisata di sports villa. Saya kemudian pergi ke sports villa untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian apa-apa. Saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, juga untuk makan ataupun untuk kembali ke desa saya. Saya tahu bahwa ini bukanlah rencana yang Tuhan sediakan untuk saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah cuplikan kecil dari gambaran kehidupan sebagian masyarakat di negara Vanuatu. Banyak anak yang sebenarnya harus menelan pil pahit tak dapat meneruskan dalam jenjang pendidikan. Jikapun ada yang mampu bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi, itu bagi mereka yang terlahir dari keluarga berada. Krisis ekonomi cukup menjadi problematika sebagian besar masyarakat di Vanuatu. Bangku pendidikan hanya tersedia di wilayah perkotaan. Tentu bagi penduduk desa untuk menuju ke sana harus menempuh jarak yang cukup jauh. Demikian juga untuk lapangan pekerjaan. Di samping itu, kendala bahasa juga menjadi penghambat bagi sebagian anak-anak dalam proses belajar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Perancis atau Inggris, sedangkan mereka juga memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda pula. Krisis kesehatan juga harus mereka rasakan. Untuk anak-anak bahkan balita sudah mulai mengkonsumsi makanan instan dan susu instan. Keprihatinan inilah yang menjadi sorotan seluruh dunia, terlebih dalam momen Hari Doa Sedunia saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar suara dari saudara-saudara kita di Vanuatu, kita diajak untuk bersama-sama merenungi sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu.
saya antarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami mendengar sapaan-Mu melalui saudara-saudara kami di Vanuatu. Kami saat ini mengerti apa yang menjadi kegelisahan mereka. Dan izinkan kami saat ini Tuhan untuk mendengar secara langsung sapaan-Mu melalui sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dan hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, kiranya Kau berkati. Hanya Roh Kudus-Mu lah yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara, bacaan kita yang diberikan dari saudara-saudara kita dari Vanuatu terambil dari Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus menurut Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan meliharanya. Hosiana. Vanuatu, negara yang tadi sudah diceritakan adalah negara yang subur. Akan tetapi negara itu juga negara yang rentan dengan bencana. Bapak, Ibu, saudara-saudara kita memberikan judul dalam perenungan ini yaitu membangun di atas dasar yang kuat. Membangun di atas dasar yang kuat. Menarik. Kata membangun sendiri. Membangun menurut KBBI merupakan turunan dari kata bangun. Nah, ini umumnya kata bangun itu diartikan adalah sebuah sikap dari kondisi istirahat atau tidur lalu terjaga atau melakukan pekerjaan sesuatu. Jadi bangun dari kondisi istirahat atau tidur lalu terjaga atau kemudian melakukan sesuatu hal. Bangun. Jika kita kaitkan dengan kata ini atau mungkin mengapa saudara-saudara kita menggunakan judul membangun di atas dasar yang kuat dan memberikan penekanan pada kata membangun atau bangun. Pertanyaan yang mungkin juga keluar dalam pikiran kita, mengapa kita perlu bangun? Nah, bangun di atas dasar yang kuat. Ini rupanya mungkin sedikit agak mencolek kita atau mengingatkan kita bahwa sering kali atau beberapa kali mungkin kita terlena. Seperti dalam tadi kita juga mengakui dosa bahwa bahwa kita sendiri kerap kali egois,
mementingkan diri sendiri. Nah, kita sedang dicolek untuk bangun, jangan sampai terlelap. Mengapa? Identitas kita menjadi orang Kristen terkadang tertutupi oleh egois kita. Maksudnya apa? Kalau orang Kristen itu mengikut Kristus, mengikut sabda Kristus, tetapi ketika ingin menuruti egois kita, nafsu kita lupa. Nah, seperti orang tidur, kalau sudah tidur tuh lupa kanan kirinya, mau ngapain, mau teriak-teriak. Nah, kita diajak untuk bangun, ayo bangun. Injil Matius ini mengatakan, merupakan bagian penegasan dari khotbah Yesus di bukit. Jadi ini merupakan bagian penegasan yang paling kuat dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Konteks saat itu dalam pengandaian orang yang bijak adalah tak kala membangun rumah, mereka akan menggali atau mencari lahan yang memiliki tanah yang cukup keras atau lahan berbatu. Nah, jadi konteksnya kala itu orang Israel mau bangun rumah itu pasti mencari lahan yang kira-kira memiliki kontur tanah yang keras. Atau paling tidak ketika mereka menggali untuk membuat pondasi, menemukan batu-batuan. Ini mempunyai harapan ketika kelak nanti ada bencana, ada banjir, rumah ini tetap kokoh. Jadi tidak asal membangun rumah. Meskipun Bapak Ibu mungkin lihat dalam foto-foto kondisi Yerusalem dan lingkungan sekitarnya, kok berpasir semua, tapi rumah kok bisa kokoh. Karena ini, mereka dalam bangun rumah tidak sembarangan. Bahkan mungkin kalau mau menelisik dalam tradisi Jawa pun, mau naikkan gunungan pun harus ada semacam syukuran atau selamatan. Nah, ada harus semacam ritual. Kan. Tidak sembarangan. Nah, Yesus menggunakan hal ini, nilai ini, dalam membangun rumah, dalam hal ini membangun keimanan kita, juga tidak sembarangan. Lah kita dicolek atau diingatkan, ayo bangun. Kita diingatkan untuk ayo fokus, betul-betul fokus, kita harus terjaga, harus betul-betul mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Melalui apa? Sapaannya. Nah, sapaan Tuhan itu tidak terbatas pada khotbah, renungan dan sebagainya. Tetapi nuwun sewu melalui orang lain ketika memberikan nasihat kepada kita, bisa jadi Tuhan menggunakan mereka untuk menyapa kita. Melalui hewan peliharaan kita atau melalui hewan yang liar hidupnya, bisa. Jadi sapaan Tuhan tidak terbatas pada Alkitab atau orang yang berkhotbah atau memberikan renungan, tapi melalui siapa saja. Nah, juga kita diingatkan ketika kita mungkin membaca Alkitab dalam kerangka untuk membangun iman kita, hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada pola ayatibiah. Nah, istilah yang mungkin sering didengar adalah Alkitabiah, tetapi sebenarnya yang dilakukan adalah ayatibiah. Artinya apa? Ketika membaca ayat Alkitab, langsung diterapkan tanpa mencoba menggali arti dan maksud dari ayat ini. Jadi ketika ada orang misalkan berzina, dalam hukum ke-7 orang berzina dilakukan, kalau tradisi dulu rajam. Nah, kita dengan ketika mengetahui orang lain melakukan zina langsung merajam atau menghukum seenaknya. Salah satu halnya itu. Lalu ketika orang melanggar peraturan dan yang lainnya, atau mungkin kita ketika mengingatkan orang lain, langsung keluarlah ayat-ayat Alkitab dengan mudah. Dan ayatnya tidak hanya 1, 2, 3 dan banyak sekali. Ya, hati-hati juga terjebak dalam hal ini, ayatibiah. Kalau Alkitabiah tentu kita membaca Alkitab, merenunginya, atau kalau mau lebih dalam lagi kita membaca ayat ini kira-kira konteksnya seperti apa.
itu akan membantu kita membangun keimanan kita. Jadi kita betul-betul akan merasakan bagaimana Tuhan menyapa melalui ayat ini, dan sekiranya itu bisa kita terapkan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun di dalam lingkungan kita dan untuk orang lain juga. Bapak Ibu, Yesus sendiri juga menggunakan itu. Kalau orang Jawa bisa ada istilah sanepan. Jadi dalam Alkitab pun tidak semuanya ayat itu menggunakan arti yang lugas. Maksudnya A, B, C, D. Ada yang ada yang perlu untuk dipahami terlebih dahulu. Ini ajakan yang diingatkan oleh saudara-saudara kita di Vanuatu melalui bacaan 2 dasar yang kuat. Mereka menggunakan bacaan Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 mengingatkan kita akan hal itu, membangun dasar yang kuat. Ketika dasar itu, atau bahasa kita mungkin keimanan itu betul-betul mampu kita pahami, kita hayati, ketika melakukan kehidupan, menjalankan kehidupan, kita akan nyaman dan kita akan merasa lebih tenang. Nah, pesan itulah yang salah satunya hendak ditularkan kepada kita. Karena kita tidak tahu badai seperti apa yang akan menerjang hidup kita, dan kapan dan seperti apa, dan melalui siapa atau melalui apa. Hari ini kita diingatkan untuk hal itu. Terkhusus saudara-saudara kita di Vanuatu yang mengalami diskriminasi. Jadi kehidupan mereka di sana untuk gender itu masih cukup terpisah. Laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang berbeda. Bahkan di salah satu tokoh tadi mengatakan ketika dia hidup di tengah keluarga dia ingin sekolah tidak bisa. Karena apa? Kakaknya laki-laki. Jadi otomatis yang berhak memiliki atau kesempatan untuk berpendidikan ya hanya kakaknya. Dan ketika misalkan seorang perempuan itu menjadi nomor 1 dan adiknya kebetulan laki-laki, yang mendapatkan kesempatan berpendidikan hanya adiknya. Tentu ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi juga. Itu salah satu bagian atau badai yang dialami oleh saudara kita di Vanuatu. Akan tetapi tadi kita jika mau merasakan suara-suara Vanuatu tadi, mereka tetap berupaya teguh di dalam hati, di dalam iman percaya mereka kepada Allah yang coba terus untuk diterapkan. Nah, mereka tidak begitu saja menyerah akan kondisi, karena mereka yakin bahwa dasar iman mereka, dasar rumah keyakinan mereka kepada Tuhan cukup kuat dan siap untuk menghadapi badai hidup yang mungkin tidak mudah. Kalau saudara-saudara kita mau dan berupaya untuk itu, bagaimana dengan kita? Amin. Saat duduk dipersilahkan. Cukup. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat seluruh jagat sepanjang masa melakukan pembaharuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan pada kesempatan hari ini, karena kita sudah diingatkan bagaimana iman percaya kita pun perlu juga kita terapkan atau kita wujudkan. Kita diberikan waktu untuk mempersembahkan persembahan syukur kita, sekaligus juga ungkapan bahwa kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Untuk itu persembahan yang terkumpul nanti akan kita kumpulkan dan kita berikan kepada saudara-saudara kita di Vanuatu yang memerlukan. Untuk itu mari kita kumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Bawa persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki dalam doa syukur kita. Kami hantarkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala sapaan. Dan pada kesempatan hari ini kami mendengarkan sapaan-Mu melalui saudara-saudara kami di Vanuatu. Tuhan, kami saat ini mengerti betapa sulitnya yang dihadapi saudara-saudara kami. Betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi saudara-saudara kami. Namun, izinkan kami berdoa untuk saudara kami. Kiranya Kau berkati mereka, Kau berikan kecukupan, Kau berikan kesejahteraan, rasa aman dalam melakukan kehidupan mereka Tuhan. Tak lupa juga kami mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terhadap negeri kami tercinta, Kau sudah sediakan segala sesuatu kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Kau berikan rezeki yang luar biasa kepada kami. Dan izinkan kami mempersembahkan sebagian dari ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Kau berkati persembahan ini dan mampu menjadi saluran berkat untuk gereja-Mu maupun saudara kami.
Tuhan, pada kesempatan hari ini, izinkan kami berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita wujudkan, kita lakukan seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kita untuk senantiasa membangun pondasi yang kuat atas keimanan kepercayaan kita. Dan saat ini kita terima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Mari kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Kami siap mengikut Kristus. Untuk itu mari kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing kita, memimpin kita, memulihkan kita, dan menyembuhkan bangsa kita. Biarkan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Pergilah dengan berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, tetap semangat, salam tangguh, Gusti berkahi.